Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali lagi di channel Dajibi. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara untuk membuat permohonan bagi kategori ini, Spouse of Malaysian Permanent Resident, dan seterusnya. Nah, sekarang seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, bahwa saya akan mencoba juga memberikan sedikit share pada teman-teman untuk kategori yang lainnya, yaitu kategori foreign workers ataupun maid, yaitu visa pembantu. Langsung saja kalian buka websitenya mtp.imi.gov.my, lalu my travel pass dan mail, maka akan dibuka ke halaman website ini. Langsung saja buat teman-teman yang memiliki visa pekerja foreign workers ataupun maid, kalian klik saja pada bagian ini ya. Di sini ada guidelines. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah permohonan ini harus dibuat oleh employer ataupun majikan. Jadi, buat teman-teman yang ingin masuk ke Malaysia, kalian informasikan kepada majikan website ini agar majikan yang ingin membawa Anda kembali ke Malaysia untuk membuka website ini dan mengajukan permohonan langsung secara online. Ya. Jadi kalian tidak bisa melakukan apa-apa di sini, hanya employer yang bisa ataupun majikan kalian. Apakah kalian seorang pekerja konstruksi ataupun pembantu, hanya majikan yang boleh ya. Ini yang paling penting. Ataupun kalau kalian ingin mewakili, bisa juga, tapi kalian harus menyertakan semua dokumen yang diperlukan. Yang pertama ini, official application letter from employer. Jadi surat resmi dari majikan Anda bahwa Anda memang benar bekerja dan akan masuk lagi ke Malaysia. Lalu halaman depan paspor dan job terakhir waktu masuk ke Malaysia ataupun visa yang ada di paspor. Nah, ini yang tadi yang saya maksud, job terakhir saat keluar dari Malaysia, dan juga kalau ada visa juga disertakan di foto ya. SSM e-info, ini saya kurang tahu pasti apa ini, tapi nanti kita lihat di formnya langsungnya apa ini SSM e-info ini. Lalu kalau ada employers identity card juga disertakan. Kemudian ada surat kontrak untuk yang bekerja pada bagian konstruksi, bangunan, dan lain-lain ya. Dan juga current contract untuk kalau kalian yang bekerja bagian cleaner atau cleaning service. Semua dokumen harus diupload pada form yang akan kita buka nanti dalam bentuk file PDF. Ingat, file PDF, dan tidak lebih dari 250 KB pada masing-masing filenya. Buat teman-teman yang tidak tahu cara membuat file PDF, nanti juga saya akan beritahu lewat website, juga bisa ada online secara gratis untuk membuat file PDF. Salah satunya adalah PDF. Jadi kalau kalian punya file foto di HP, kalian bisa mengupload file foto tersebut ke salah satu website online ini, ke sini. Jadi kalian bisa mengupload file, misalnya kalian punya gambar foto, ini salah satu cara untuk mengkonvert file foto kalian menjadi file PDF ya, karena di syarat-syarat pada aplikasi My Travel Pass ini yang dibutuhkan adalah file PDF. Jadi file foto kalian tinggal kalian upload ke sini, maka dia akan bentuk jadi file PDF. Lalu kalian tinggal download. Itu cara untuk membuat file PDF ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk majikan hanya diperbolehkan untuk membawa masuk paling banyak 30 orang sekali masuk ya. Jadi ketika membuat permohonan, hanya 30 orang pekerja yang boleh masuk ke Malaysia. Bisa kalian informasikan syarat-syarat ini ke majikan kalian nanti.
Dan juga ini harus diperhatikan, ini semua adalah berdasarkan approval dari imigrasi. Jadi jangan terlalu berharap sangat bahwa kalian akan pasti bisa masuk, tapi ini harus sesuai dengan approval dari imigrasi dan juga peraturan yang lainnya. Nah, kalau kalian nanti sudah diterima, sudah di-approve istilahnya oleh imigrasi, sudah mendapatkan approval, maka kalian harus segera harus segera menginstal aplikasi MySejahtera di HP, registrasi untuk PCR ataupun rapid test. Kalian tanyakan kepada maskapai nanti apakah kalau kalian naik pesawat, tanyakan ke maskapainya apakah tes yang harus diperlukan untuk bisa naik ke pesawat mereka, apakah rapid test saja, apakah harus PCR, karena nanti di kedatangan kalian akan dites lagi seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya juga sama ya. Kalau kalian naik kapal via Johor Bahru, lalu ini kita bisa lewatkan saja. Ini adalah pada saat kedatangan. Kalau nanti kalian sudah berhasil masuk, inilah yang harus kalian penuhi syarat-syaratnya. Kalian baca secara teliti nanti kalau memang kalian sudah di approve untuk masuk ke Malaysia. Kalau kalian sudah siap semua dokumennya, kalian tinggal agree dan proceed. Nah, ini adalah kira-kira tanggal berapa kalian akan masuk. Misalnya katakanlah untuk proses ini sekitar 2 minggu, maka kalian pada minggu ketiga boleh memasukkan tanggal di sini untuk entry dan exitnya. Kategorinya tidak bisa diganti karena kalian sudah memilih kategori tadi di awal, permission to enter Malaysia untuk foreign worker dan maid. Nah, ini silakan dipilih company karena tadi sponsor kalian yang harus dipilih ya. Di sini siapa kontak person NRIC IC majikannya kalian minta, kalian isi di sini. Lalu nama majikan kalian siapa, kontak personnya. Ini kalau kalian yang mengisikan di form ini ya, tapi kalau majikan yang mengisi, kalian tinggal kasih saja link ini agar majikannya bisa membuat permohonan agar bisa mendapatkan approval bagi kalian untuk masuk ke Malaysia nanti. Ini tinggal dilengkapi, majikan kalian tinggal di mana, nomor HP majikannya berapa, emailnya juga jangan salah, jangan sampai tidak diisi. Ini semua harus lengkap ya. Karena mungkin pejabat imigrasi nanti akan menghubungi kontak daripada majikan yang kalian isi di sini. Kalau tidak sesuai, kalian otomatis pasti akan ditolak atau di reject. Lalu di sini kalian isi nama sendiri, paspor nomor jangan sampai salah, nationality juga jangan sampai salah, Indonesia misalnya. Indonesia ya. Jenis kelamin juga jangan sampai salah, tanggal lahir juga jangan sampai salah. Lalu di sini seperti yang saya bilang tadi, halaman depannya diupload. Lalu ini dokumen-dokumen tadi seperti yang sudah dijelaskan. Dokumennya apa saja? Yaitu official letter. Kalian minta sama majikan semuanya diupload di sini. Ya, halaman depan paspor. Dan halaman job terakhir kalian keluar daripada Malaysia, kontrak, surat kontraknya kalau kalian pekerja konstruksi, dan seterusnya. Di sini ada 4 dokumen ya, kalian masukkan. Kalau kalian cuma sendiri, cukup satu saja yang diklik, yang lainnya tidak usah diklik ya. Kalau sudah, langsung saja di checklist yang ini, lalu submit. Nanti kalau kalian sudah di proses, nanti akan mendapatkan semacam notifikasi ke email ya. Kalau sudah di approve, maka kalian akan mendapatkan email seperti ini atau seperti ini, ada kata-kata approve ini ya.
travel application, kata cetak tebal adalah approve. Tapi kalau nanti permohonan kalian di reject, maka seperti ini. We are great to inform you. Kami dengan sangat menyesal untuk memberitahukan kepada Anda bahwa permohonan kalian untuk masuk ke Malaysia telah ditolak atau di reject ya. Seperti berikut nih permohonannya. Nah, salah satu alasannya adalah karena dari 23 negara yang di-ban. Jadi termasuk Indonesia, buat teman-teman tetap berusaha karena masih ada saja orang Indonesia yang bisa masuk ke Malaysia, salah satunya spouse visa tadi, ataupun untuk maid dengan kondisi majikan di Malaysianya sangat membutuhkan mendesak, maka imigrasi pun memperbolehkannya dengan catatan kalian menyertakan alasan tersebut pada dokumen ini ya. Pada saat membuat permohonan kalian bisa menyertakan mungkin di supporting dokumen yang lain, kalian bisa print. Jadi untuk file PDF kalian bisa jadikan satu, misalnya paspor majikan, paspor kalian, surat kontrak kalian bisa jadikan satu, sedangkan yang lain-lainnya kalian bisa masukkan surat yang menjelaskan bahwa kondisi majikannya benar-benar membutuhkan dan lain-lainnya, dengan alasan yang benar-benar nanti imigrasi akan mempertimbangkannya ya. Ini salah satu yang dimaksud dengan budi bicara oleh imigrasi. Baiklah teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Semoga semakin dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin. Jangan lupa untuk subscribe juga buat teman-teman yang belum subscribe. Kalau menyukai video ini silahkan di like. Kalaupun tidak suka silahkan di dislike juga tidak apa-apa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.